Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samarandra Alivia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Azhar Indonesia akan mereview mata kuliah Sirah Nabawiyah dengan dua judul, yaitu Kisah ke Negeri Habasyah dan Pengislaman Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samarandra Alivia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Azhar Indonesia akan mereview mata kuliah Sirah Nabawiyah dengan dua judul, yaitu Kisah ke Negeri Habasyah dan Pengislaman Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kisah ke Negeri Habasyah. Hijrah yang dilakukan kaum muslimin yaitu ke negeri Habasyah dan kini dikenal sebagai Ethiopia. Hijrah ini dilakukan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghindari penyiksaan dan penindasan oleh kaum Quraisy. Hijrah ini dilakukan karena ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang menimpa para sahabatnya dari siksaan. Sedangkan beliau mendapat perlindungan yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pamannya Abu Thalib. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Raja Asma an-Najasyi ialah seorang raja Habasyah yang adil dan tidak satupun rakyatnya yang terzolimi. Kemudian berangkatlah kaum muslimin ke Habasyah, dipimpin oleh Utsman bin Maz'un. Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah ialah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut serta dalam berhijrah. Hasilnya, orang-orang muslim di sana mendapatkan perlakuan yang baik. Setelah sampainya kaum muslimin di negeri tersebut dan mendapat perlindungan, para sahabat mencoba kembali ke Mekah. Namun, situasi di Mekah ternyata belum aman. Maka, kaum muslimin kembali lagi ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat kembali ke negeri Habasyah untuk hijrah kedua. Habasyah menjadi pilihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena negeri tersebut sebagai tempat prospektif bagi kaum muslimin agar mendapat perlakuan yang layak sehingga ketenangan dan kedamaian bisa mereka dapatkan dalam menjalankan ibadah. Raja Najasyi sangat menghormati akidah umat Islam yang berada di negerinya. Pada akhirnya, Raja Najasyi pun masuk Islam karena penjelasan akidah dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh kaum muslimin saat menemuinya. Judul selanjutnya, Pengislaman Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Pengislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasan dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku-suku Arab di sekitar Mekah. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Muhammad SAW kemudian melampiaskan amarah mereka kepada kaum muslimin yang lemah atau para pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Hamzah pun semakin geram karena hal itu. Hingga suatu ketika Abu Jahal mencaci hingga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Hamzah pun mendengar perlakuan Abu Jahal. Ketika itu Hamzah baru tiba dari berburu. Begitu marah dan langsung menuju Darun Nadwah, yaitu tempat berkumpul kaum Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga terjatuh dan berdarah. Seluruh peninggi Quraisy sangat terkejut dengan keberanian Hamzah dan juga terkesima ketika Hamzah menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Sejak itu keislaman Hamzah mulai berkembang sempurna dan orang-orang kafir Quraisy mulai menyadari bahwa Rasulullah SAW bertambah kuat dan mempunyai pembela. Mereka pun mulai mengurangi penindasan terhadap beliau dan para sahabat. Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW dan ia diberi julukan Al-Faruq, yaitu pemisah, yang berarti yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum masuk Islam,
Umar bin Khattab termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Muhammad SAW. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti kaum muslimin. Hingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa atas keislaman Umar karena kekerasan dan kegarangan perangannya. Bahkan ada yang mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keledainya Al-Khattab yang masuk Islam. Suatu hari, Umar bin Khattab berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan dihadang oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi dan bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku ingin membunuh Muhammad," jawabnya. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar. "Maukah kau aku tunjukkan kejadian-kejadian yang lebih mengejutkan? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu sudah memeluk Islam dan meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Mendengar hal ini, Umar segera berbalik dan menuju rumah saudari dan iparnya, yang kebetulan Habab ada di sana, dan ia sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Ketika mendengar suara Umar, ia segera bersembunyi di dalam rumah. Umar pun masuk dan bertanya, "Suara apa yang kudengar?" Ketika itu mereka sedang membaca surat At-Toha. Setelah mendengar hal itu, Umar pun melompat, kemudian membanting dan menginjaknya dengan keras. Saudarinya segera datang membela suaminya. Tapi Umar segera memukulnya hingga darah keluar dari wajahnya. Wanita itu pun berkata dalam keadaan marah, "Apakah kau marah? Meskipun Al-Haq bukanlah berasal dari agamamu. Sungguh aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Mungkin karena merasa iba, Umar pun berkata, "Coba berikan aku tulisan apa yang ada pada kalian. Aku mau membacanya." Umar termasuk kalangan yang terpelajar dan pandai membaca. Saudarinya pun menjawab, "Kamu itu najis. Kitab ini tidak boleh disentuh oleh orang yang najis. Pergilah bersuci." Umar pun beranjak untuk mandi, kemudian dia mulai membaca surat At-Toha. Umar berkata, "Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad." Mendengar hal ini, Habab bin Ard keluar dari balik rumah, seraya berkata, "Bergembiralah wahai Umar. Saya berharap bahwa doa Rasulullah SAW pada malam Kamis lalu adalah untukmu. Beliau SAW bersabda, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham.' Rasulullah SAW sekarang berada di sebuah rumah di kaki bukit Safa." Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana, dia mengetuk pintu. Salah seorang yang berada di dalamnya berupaya mengintip lewat celah pintu. Rasulullah SAW memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang baju dan ganggang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Maka berkatalah Umar, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik,
sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.